Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Sebelumnya saya mau ingetin, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, and subscribe. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu ya. Nama saya adalah Siti Hafidah Hanfa. Saya seorang mahasiswi di jurusan Manajemen Dakwah semester 5 di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang berada di kampus yang terkenal loh, yaitu kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan UIN 1 Tulung Agung. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang yayasan yang namanya itu Yayasan Kabul Marzuki. Nah, yayasan ini memiliki dua lembaga pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan RA Nurul Fatah dan MI Nurul Fatah. Nah, di sini saya akan mendetailkan tentang MI Nurul Fatahnya. Nah, MI Nurul Fatah ini masih tergolong baru. MI Nurul Fatah ini masih 2 tahun berdiri. Namun sudah banyak siswa-siswi yang mencari ilmu atau menuntut ilmu di dalamnya. Nah, MI Nurul Fatah ini terletak di Dusun Kayujaran, Desa Gembleb, Kecamatan Pegolan, Kabupaten Trenggalek. Nah, MI Nurul Fatah ini selain masih tergolong baru, dia itu juga berkolaborasi atau menggait salah satu pabrik rokok yang terkenal, yaitu pabrik Boy yang terletak di desa tersebut, yaitu di Desa Kayujaran atau dusun Kayujaran yang berada di Desa Gembleb tersebut. Jadi semua biaya, semua penanganan yang ada di MI Nurul Fatah itu berasal dari pabrik tersebut dan pastinya dari pemerintah juga. Nah, MI Nurul Fatah ini sangat cepat berkembangnya karena para guru atau para staf yang ada di MI Nurul Fatah ini sangat inovatif, kreatif, dan juga sangat cepat untuk mengembangkan lembaga tersebut. Bagaimana caranya agar mereka dapat mempunyai peserta didik, siswa-siswi yang berkualitas dan juga bermutu, yang berguna untuk nusa bangsa serta agama di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen di kelas saya. Ini saya bicara dengan Ibu siapa? Dengan Bu Sofi. Ibu mengajar di MI sini ya Bu? Iya. Bagian MI saja atau dengan RA-nya? Kalau di RA itu cuma membantu, tapi lebih khususnya mengajar di MI saja. Ibu mengajar mata pelajaran bagian apa Bu di sini? Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, dalam mengajar murid-murid Ibu, bagaimana mengatasi anak-anak yang suka main sendiri saat belajar Bu? Anak-anak itu kan mereka masih masa transisi ya, dari mereka TK. Jadi maklum, bisa dijadikan maklum kalau mereka itu di kelas sering bermain sendiri gitu, soalnya masih terbawa suasana di TK. Jadi untuk mengatasi itu, kita sebagai guru harus bisa memberikan
suatu tindakan agar mereka itu tidak bosan ketika pembelajaran. Misalkan ketika mereka bermain sendiri gitu, kita ajak bermain di dalam kelas. Jadi daripada bermain sendiri dengan teman-temannya, lebih baik kita bermain bersama. Seperti main tebak-tebakan atau disuruh bernyanyi di depan kelas gitu. Jadi itu juga termasuk upaya agar anak-anak tidak bosan dalam mengikuti pelajarannya ya Bu. Iya, harus dibuat semenarik mungkin agar di kelas mereka itu merasa nyaman, tidak bosan gitu. Nah, apakah hal tersebut juga dapat membuat anak menjadi aktif Bu? Iya, bisa menjadi salah satu faktor mereka meningkatkan rasa percaya dirinya agar tidak malu ketika disuruh maju ke depan, seperti agar semakin mudah bagi mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka seperti apa ketika berada di dalam kelas. Nah, lembaga ini sudah lama atau baru? Ini termasuk lembaga baru ya, soalnya baru 2 tahun berdiri. Ibu mengajar di sini sudah berapa tahun? Ya 2 tahun itu. Oh, berarti awal berdirinya di sini sudah mengajar. Dari awal saya alhamdulillah sudah ikut bergabung dalam pembelajaran di sekolah ini. Nah, dalam sekolah ini sudah ada berapa murid atau berapa siswa-siswi, Bu? Untuk muridnya, peserta didiknya itu jumlah keseluruhan kan masih ada 2 kelas ya. 2 kelas, kelas 1 dan 2 itu jumlah keseluruhan ada 23 siswa. Kelas 1 12 siswa dan kelas 2 ada 11 siswa. 12 sama 11 siswa ya. Nah, terus untuk apa itu ya? Lembaga ini untuk meningkatkan kualitasnya, kok bisa sampai menggait para siswa-siswi sudah sekian banyaknya, itu gimana Bu? Ya, kita harus pandai-pandai mempromosikan lembaga kita gitu. Baik dengan mensosialisasikan ke warga atau pas ada event seperti imunisasi gitu, kita sosialisasikan kalau ada kita membuka lembaga didik gitu ya. Terus dan dibutuhkan peserta didik, kita sosialisasikan di situ. Nah, terus perkembangan dari sekolah ini gimana Bu? Maksudnya fasilitas dan fasilitasnya itu gimana? Kekurangan dan kelebihan dalam lembaga ini itu gimana? Iya. Kalau fasilitas ya, karena ini masih tergolong lembaga didik baru, jadi untuk fasilitas itu belum bisa lengkap seperti sekolah-sekolah yang sudah berdiri lama. Jadi kita tuh melengkapinya ya secara bertahap. Secara bertahap pasti dilengkapi apa yang menjadi kekurangan di sekolah. Nah, pesan Ibu untuk kedepannya gimana Pak? Untuk lembaga ini? Harapan mungkin ya. Harapannya ya semoga sekolah ini tuh tetap bisa memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dapatkan, dan sekaligus meningkatkan inovasi kreativitas guru dalam pendidikan sehingga bisa memberikan hal terbaik dalam mendidik peserta didik. Berarti sudah alhamdulillah sudah cukup bagus Bu ya lembaga ini. Ya masih berusaha. Ya, alhamdulillah sudah selesai wawancaranya Bu. Saya mengucapkan sangat terima kasih dan saya minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Saya juga minta maaf bila penjelasan yang saya berikan tidak bisa maksimal. Dapat kita tarik kesimpulan dari hal-hal yang tadi ya, maksudnya video-video yang tadi dari mulai wawancara dan pengenalan lembaga-lembaganya, dapat ditarik bahwa peran seorang guru untuk menciptakan atau mengeluarkan
siswa-siswi yang bermutu, yang bernilai akhlakul karimah, yang berkualitas standarnya, yang mana akan berguna bagi nusa bangsa serta agama di negara kita ini, maka mereka mempunyai metode pembelajaran tersendiri. Seperti untuk membuat para siswa-siswi tidak bosan dalam belajar, maka guru-guru yang ada di lembaga MI Nurul Fatah tersebut mempunyai inisiatif untuk melakukan belajar sambil bermain. Nah, kan kebanyakan anak yang masih kecil atau anak-anak SD yang berada di kelas 1, 2, ataupun 3 itu masih suka untuk bermain-main, apalagi saat diterangkan mata pelajaran oleh gurunya, seperti yang dialami oleh Bu Sofi tadi, yaitu beliau mempunyai cara untuk mengajak bermain, untuk mengajak tebak-tebakan agar otak atau pikiran mereka itu lebih terasah lagi dan lebih fokus lagi. Maka kalau kita menggunakan metode tebak-tebakan, otomatis mereka akan bisa mengasah atau bisa memutarbalikan otak mereka untuk mengulang mata pelajaran yang sudah diterangkan kembali. Nah, melakukan dengan ice breaking. Jadi tidak selalu belajar itu menegangkan, tetapi juga menyenangkan. Jadi harus ada harus ada manis-manisnya gitu buat membuat anak-anak itu suka untuk belajar. Nah, dan tidak lagi kadang-kadang Bu Sofi ya seorang pendidik di sana juga menyuruh anak didiknya untuk maju ke depan bercerita atau apapun yang gunanya itu untuk melatih kepedean para siswa-siswi tersebut agar tidak malu kelak jika di hadapan orang lain atau di hadapan orang banyak. Nah, fasilitas yang ada di MI Nurul Fatah ini sudah alhamdulillah sudah cukup banyak, seperti adanya fasilitas antar jemput, terus adanya fasilitas seragam gratis, bebas SPP dan lain sebagainya. Dan alat-alat tulis yang ada di MI Nurul Fatah, alat-alat yang digunakan untuk belajar mengajar pun sudah lengkap alhamdulillah. Dan MI Nurul Fatah sendiri terletak terletak di samping atau di dekat masjid, yang mana dapat memudahkan para pendidik jika ada kegiatan-kegiatan yang tentang keagamaan atau mengajari cara sholat, cara azan, cara berwudu, itu dapat langsung ke masjid. Nah, jadi anak-anak mengetahui fungsi masjid itu apa, terus caranya sholat di masjid itu gimana. Pasti ada tata cara atau etika-etika tersendiri dalam melakukan hal-hal keagamaan. Nah, MI Nurul Fatah ini meskipun masih tergolong baru yang 2 tahun berdiri, yang sudah 2 tahun berdiri ini, alhamdulillah sudah memiliki lumayan banyak siswa-siswi, yaitu sebanyak 23 siswa-siswi. Yang kelas 1 itu memiliki 12 anak didik, yang kelas 2 itu memiliki 11 anak didik. Para staf atau para guru-guru untuk memperkenalkan yayasannya itu sangat inovatif, kreatif, dan juga sudah mengenal iptek dan jadi mereka mensosialisasikan lembaga mereka kepada warga-warga, kepada masyarakat yang mana masih memiliki anak-anak yang harus berpendidikan. Nah, diantaranya itu dengan menggunakan media sosial. Jadi mereka itu kayak membuat video yang berisikan memperkenalkan lembaganya dan diupload di Instagram, di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Nah, di dalam lembaga tersebut, di dalam MI Nurul Fatah itu juga sangat kental dalam keagamaannya, yang mana setiap hari MI Nurul Fatah itu mengharuskan siswa-siswinya setiap pagi sebelum belajar membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek,
kayak gitu. Dan diajarkan untuk membaca Al-Quran secara tartil, makhorijul hurufnya yang benar dan tepat. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan atau penyampaian saya tentang MI Nurul Fatah. Semoga video ini bermanfaat dan mungkin ada salah satu penonton yang punya anak-anak yang masih berpendidikan bisa menuntut ilmu di lembaga ini. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Akhir kalam. Oke, jangan lupa sebelumnya yang belum like, share, and subscribe tolong ditekan. Oke, mungkin cukup sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.